hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, sampai selamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan. Tuhan beserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu roh. Kemuliaan pada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Doa untuk kesucian bersama-sama.
Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama-sama. Kemuliaan pada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah Raja di syurga, Allah dan Bapa yang maha kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sejala yang kudus, Engkau sejala Tuhan, Engkau sejala yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya, mari kita memuji Tuhan. Tiba saatnya kami
kasih karuniamu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku. Hanya Kaulah
Doa hari ini. Allah Maha Kuasa, Engkau mengajar kami melalui anak-Mu bahwa kasih memenuhi hukum. Perkenankan agar kami mengasihi Engkau dengan segenap hati dan mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan pertama diambil dari Yakobus pasal 3 ayat 1 hingga 12. Ayat pertama. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengandalkan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengandalkan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikianlah juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar utan yang kasar. Lidah pun adalah api yang merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan setelah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah seorang yang buas, yang tak berkuasai dan penuh racun, ia mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon hara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah hara? Saudara-saudaraku, dan demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Demikianlah firman Tuhan. Injil Kudus dari Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius 5 ayat 38 hingga 42. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau kerana mengingini bajumu, serahkanlah jubah bajumu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Inilah Injil Kristus. Shalom, selamat pagi dan selamat beribadah kepada semua jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa sebelum kita belajar kebenaran akan firman Tuhan. Bapa di surga, kami datang padamu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan kami dapat bersama-sama dengan keluarga kami beribadah di rumah kami masing-masing. Sungguh pun hanya berada di atas talian. Kami bersyukur untuk waktu kebersamaan bersama-sama. Saat ini Tuhan, hamba mau berdoa untuk firman-Mu yang sebentar kami akan pelajari bersama-sama. Urapilah hamba-Mu yang hina ini ya Tuhan. Pakai untuk menjadi saluran berkat-Mu.
Berikan hamba-Mu urapan yang khusus, hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Dan bukalah hati setiap kami yang belajar, yang mendengar firman-Mu. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi firman Tuhan akan mengambil tempat di dalam setiap hati kami yang mendengarnya. Kami menolak segala kuasa iblis, kuasa setan yang coba mengganggu, mencuri kebenaran akan firman Tuhan. Kami tongking di dalam nama Yesus Kristus. Berbicaralah kepada kami Tuhan lewat hamba-Mu, dan kami siap untuk belajar bersama-sama. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minggu ini sudah masuk minggu yang ke-6 atau yang ke-7 mungkin. Kita belajar kebenaran firman Tuhan tentang khotbah Yesus di atas bukit. Dan ini khotbah bersiri telah disampaikan oleh beberapa hamba Tuhan juga sebelum ini. Dan doa saya, harapan saya agar setiap kita yang telah belajar dan telah mendengar firman Tuhan ini, kita akan dikuatkan, kita akan terus diberkati lewat firman Tuhan ini. Pada pagi hari ini saudara, kita masih berada di dalam Injil Matius pasal yang ke-5, karena khotbah bersiri ini adalah diambil daripada Injil Matius pasal yang ke-5 sampai pasal yang ke-7. Dan kita masih di pasal yang ke-5, dan hari ini saudara, kita akan belajar daripada ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-42. Saya bacakan firman Tuhan dan mari kita belajar bersama-sama. Kita dengar firman Tuhan. Firman Tuhan berkata seperti ini, "Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah engkau melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan sesiapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu." Saudara yang saya kasih, sangat menarik untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan dalam khotbah bersiri untuk hari ini, lewat petikan ini saudara, saya ingin mengambil satu tema yang cukup sederhana: hukum dunia dan hukum Tuhan. Kalau saya bercakap tentang hukum, karena bahasa Indonesia itu menerjemahkan sebagai hukum, dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai law, makanya mungkin kalau saya mau lebih tepat lagi dalam bahasa Melayu itu dikatakan peraturan dunia atau undang-undang dunia, dan peraturan Tuhan atau undang-undang Tuhan. Tapi saya akan menggunakan mungkin kedua perkataan ini, peraturan atau hukum. Saya harap jemaat Tuhan boleh dapat memberikan pemahaman yang sama tentang peraturan dan hukum. Hukum dunia dan hukum Tuhan. Itulah tema yang saya ambil untuk kita bersama-sama pada pagi hari ini. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam petikan yang telah kita baca sebentar tadi, saudara, Yesus memberikan ada perbandingan di sana, bagaimana hukum Taurat itu dan bagaimana ajaran yang Yesus ajarkan. Sesungguhnya, saudara, di dalam kehidupan orang Israel, mereka itu diikat, terutama sekali orang Yahudi, mereka diikat dan mereka taat kepada hukum Taurat yang telah disampaikan, diturunkan oleh Tuhan kepada Nabi Musa di atas bukit atau di Gunung Sinai. Dan pada hari ini, saudara, kita melihat bahwa bagaimana Yesus memberikan satu perbandingan yang cukup jelas. Bagaimana hukum dunia bertindak atau peraturan dunia bekerja, dan bagaimana hukum Tuhan atau peraturan Tuhan itu
harus bekerja di dalam kehidupan kita, orang yang percaya. Makanya saudara, ada 2 poin yang harus kita pelajari. Pertama saudara, mari kita melihat bagaimana hukum dunia itu. Nah, hukum dunia selalunya menuntut dan mengambil. Inilah peraturan dunia. Inilah hukum dunia. Hukum dunia itu menuntut dan mengambil. Saya akan memberikan penjelasan saudara. Namun sebelum itu kita harus mengerti bahwa sistem dunia dan cara pikir dunia ini selalunya masuk akal. Selalunya logik. Dan kita mengerti bahwa di dalam dunia ini, bahkan di dalam negara kita ini perlu ada hukum, perlu ada peraturan-peraturan. Makanya di dunia ini perlu ada polis yang akan menegakkan atau menangkap orang yang melanggar hukum atau melanggar peraturan-peraturan. Kita harus mengerti bahwa hukum atau peraturan itu perlu ada. Hukum dan peraturan itu perlu ada di setiap negara, di dalam kehidupan kita. Karena masyarakat hari ini saudara merupakan masyarakat yang hidup di dalam dosa. Mereka hidup di dalam keberdosaan dan cenderung untuk melanggar hukum, cenderung untuk melanggar peraturan-peraturan. Makanya peraturan perlu ada. Yang bertujuan untuk mengontrol dosa, agar dosa manusia tidak terus berleluasa, tidak terus bermaharajalela. Makanya Yesus memetik hukum Taurat yang berkata, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-38, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Ayat ini atau peraturan ini diambil oleh Yesus dalam kitab Keluaran pasal 21 ayat yang ke-24. Dan kalau kita baca petikan ini, sebenarnya petikan ini disambung tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Peraturan-peraturan ini merupakan satu prinsip keadilan. Orang yang salah harus menerima hukuman yang setimpal. Namun saudara, hukum dan peraturan itu atau prinsip keadilan itu saudara selalunya menuntut pembalasan. Hukum dunia ini selalu menuntut pembalasan atas kejahatan, atas dosa yang dilakukan oleh setiap manusia. Makanya kalau orang yang bersalah itu harus dihukum. Orang yang membunuh, hukumannya juga bunuh, gantung, sampai mati. Karena inilah saudara hukum dunia, inilah peraturan dunia. Dia selalu menuntut pembalasan. Nyawa ganti nyawa. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan. Selain itu saudara, hukum dunia juga itu selalu menuntut hak. Kita harus menyadari bahwa kita berada di lingkungan yang kita memiliki hak kita masing-masing. Saya memiliki hak saya. Kalau hak saya itu dicabuli atau hak saya itu dicemari, saya akan bangkit untuk menegakkan hak saya. Saya boleh mengambil tindakan undang-undang karena itu hak saya. Kalau macam kehidupan saya diganggu, keluarga saya diganggu, saya boleh menuntut hak saya. Hak saya adalah saya ingin menegakkan kebenaran. Itu hak saya saudara. Dan dunia, saya mau katakan sekali lagi, hukum dunia ini menuntut hak. Bukankah ini yang sering terjadi saudara? Di dalam kehidupan manusia saat ini, seringkali menuntut hak untuk menegakkan kebenaran, ataupun kadang-kadang ada kalanya orang menuntut hak mereka semata-mata untuk membalas dendam. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Namun saudara, apakah kita mengerti bahwa
Di dalam hukum itu dan di dalam peraturan itu tidak ada pengampunan. Sekali lagi saya katakan, tidak ada pengampunan ketika berada di bawah hukum. Tidak ada pengampunan ketika kita berada di bawah undang-undang dan peraturan. Kalau hukumannya mati, pasti mati. Sekurang-kurangnya kalau hukumannya gantung sampai mati, kalaupun ada pengampunan, hanya penjara seumur hidup, tapi masih dihukum. Ini yang saya katakan, di dalam hukum itu tidak ada peraturan. Dan ini adalah hukum dunia. Ini adalah peraturan-peraturan dunia. Yang ada di dalam peraturan-peraturan dunia ini ialah menegakkan keadilan. Tetapi tidak ada pengampunan. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah ajaran yang berbeza dengan apa yang Yesus ajarkan. Ajaran Yesus itu sangat berbeza dengan ajaran dan peraturan-peraturan dunia ini. Makanya di dalam pelayanan Yesus, kita melihat ada ramai orang yang menganggap Yesus ini gila, saudara. Bahkan termasuk ahli keluarga Yesus sendiri. Karena mereka tidak mengerti, karena dunia tidak mengerti hal-hal yang berhubungan dengan Allah. Hukum dunia jelas. Mata ganti mata. Hukum Taurat yang disampaikan jelas. Gigi ganti gigi. Kalau saya tumbuk seseorang dan patah giginya satu, hukumannya juga gigi saya harus dipatahkan. Ya seperti itu. Ini hukum dunia, saudara. Namun saudara, saya mau katakan sekali lagi, hukum dunia selalunya tidak ada. Hukum dunia itu selalunya berbeza dengan hukum Tuhan, dengan peraturan Tuhan. Seperti yang Paulus katakan di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 14. Firman Tuhan berkata, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah satu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dilihat secara rohani. Dengar sini baik-baik, saudara. Hukum yang disampaikan oleh Yesus itu berasal dari Tuhan, tetapi manusia yang bersifat duniawi tidak dapat menerimanya, saudara. Kita akan perhatikan baik-baik. Makanya, saudara, ajaran Yesus di sini adalah ajaran untuk murid-muridnya, bukan untuk dunia. Ajarannya adalah untuk orang-orang yang menurut istilahnya telah lahir baru. Lahir baru bermakna sudah melalui transformasi. Hidupnya telah mengalami perubahan. Orang yang belum lahir baru dan belum diubahkan, pasti saudara tidak akan dapat menerima peraturan, hukum, dan pengajaran yang Yesus ajarkan. Nah, apakah hukum Tuhan atau apakah peraturan yang Tuhan ajarkan? Mari kita lihat dari dalam ayat yang ke-39, 40 hingga ayat yang 41. Kita akan melihat satu-satu. Ayat yang ke-38, firman Tuhan berkata seperti ini. Siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di sini di dalam hukum Tuhan atau peraturannya Tuhan itu, kita harus melepaskan pengampunan. Oh, itu senang. Kita lepaskan pengampunan orang yang bersalah. Kita lepaskan pengampunan, ya seperti itu. Namun saudara, mari kita lihat apa yang Yesus ajarkan seperti kepada kita dalam Alkitab. Dia berkata, kalau ada orang menampar pipi kananmu, beri pipi kirimu. Nah saudara, saya mau supaya kita jelas apa maksudnya perkataan ini. Nah bayangkan saudara, saya ingin menampar seseorang. Bila saya ingin menampar dan firman Tuhan berkata,
yang ditampar itu adalah pipi kanannya. Bila saya menampar dengan tangan kanan saya ini, untuk menampar pipi kanannya, saya harus menampar dengan belakang tangan saya ini, dengan backhand. Bila saya tampar dengan backhand saya ini, baru mengena pipi kanannya. Sebab kalau saya tampar seperti ini, yang kena itu adalah pipi kirinya. Makanya saudara, untuk menampar pipi kanannya, saya akan gunakan backhand untuk menampar pipi kanannya. Nah, saudara dengar sini baik-baik. Di bawah adat dan hukum Yahudi, menampar seseorang itu bermakna kita sedang menjatuhkan martabat seseorang itu serendah-rendahnya. Namun, apabila kita menampar seorang itu dengan menggunakan backhand, dengan menggunakan belakang tangan kita ini, sebenarnya kita sedang melipat gandakan penghinaan kepada orang itu. Saudara dapat tangkap itu baik-baik. Kalau kita tampar seperti biasa dan terkena pipi kirinya, tandanya kita sedang menjatuhkan martabat seorang itu serendah-rendahnya. Tapi bila menampar dengan backhand, dengan belakang tangan di pipi kanan seseorang, kita sedang memberikan penghinaan kepada orang seperti itu. Dan hukum orang yang menampar dengan tangan, orang yang menampar pipi kanan dengan menggunakan backhand ini, hukumannya saudara jauh lebih berat daripada menampar guna telapak tangan ini. Saudara dengar sini baik-baik. Apa maksudnya? Apa maksud firman Tuhan ini? Yesus berkata, bila ada orang tampar pipi kananmu dengan menggunakan backhand sehingga menjatuhkan marwah, menghina engkau, kata Tuhan, beri juga pipi kirimu, kata firman Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maksudnya saudara, kita harus melepaskan pengampunan. Sekalipun kamu menerima penghinaan yang sangat besar sehingga menjatuhkan martabat saudara, sehingga saya mau katakan orang pijak-pijak kepalamu sendiri, menghina keluargamu, menghina kehidupan kamu sendiri. Firman Tuhan berkata, beri lagi pipi kirimu. Ini merupakan satu cara pengampunan yang harus dilepaskan. Ayat ke-40 firman Tuhan berkata, dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini jubahmu, mengingini bajumu, serahkan jugalah jubahmu. Saudara mengadu engkau bermaksud saudara membawa engkau ke mahkamah pengadilan karena mau jubah atau karena mau bajumu. Kata Yesus, kalau ada orang membawa engkau ke pengadilan karena ingin mengambil bajumu, kata Yesus, serahkan jugalah jubahmu. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita belajar bersama-sama perbezaan baju dan jubah. Saya mengambil contoh baju saya dan coat ini, saudara. Dari segi nilai harga, baju yang sebelah luar ini itu jauh lebih mahal daripada baju yang ada di dalam. Coat saya ini atau mungkin jubah ini itu jauh lebih mahal berbanding baju yang ada di dalam. Makanya saudara, maksudnya mungkin kita diadili secara tidak adil dan orang itu meminta hukuman. Dia mau supaya kita dihukum. Dan sebagai orang yang telah lahir baru saudara, kita harus menerima apa saja permintaan mereka yang menuntut penghukuman kepada kita. Bahkan pada masa yang sama harus mengampuni mereka. Kita memiliki hak, tetapi apabila kita ingin melepaskan pengampunan pada masa yang sama saudara, kita harus melepaskan hak kita. Mati terhadap diri sendiri.
Yesus bilang, kalau orang menuntut baju, serahkan juga jubah. Ini pengajaran Yesus. Yang terakhir saudara dalam ayat yang ke-41. Firman Tuhan berkata, dan sesiapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Jemaat yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam pemerintahan Romawi, mereka boleh meminta sesiapapun daripada orang jajahan mereka, yaitu orang Israel, untuk berjalan membawa barang-barang atau apa saja itu sejauh 1 mil. Dalam Alkitab ada satu contoh ketika Yesus disalibkan dan Yesus tidak mampu mengangkat kayu salib itu, makanya tentara Romawi memaksa, ada seorang yang bernama Simon. Dia dipaksa untuk memikul salib Yesus. Ini adalah satu ketetapan yang telah diberikan oleh pemerintahan Romawi. Mereka boleh memaksa sesiapapun berjalan 1 mil. Nah saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa kata Yesus? Yesus berkata, kalau ada orang paksa kamu berjalan 1 mil, dia berkata, berjalanlah bersama mereka 2 mil. Wow, luar biasa saudara. Apa maksudnya saudara? Saudara, ini yang saya mau katakan, bahwa hukum dunia itu berbeza dengan hukum Tuhan. Karena hukum Tuhan atau peraturan Tuhan, pada waktu kita melepaskan pengampunan, kita harus menunjukkan kasih kepada orang yang menganiaya kita. Kita masih boleh berjalan bersama dia sejauh 2 mil. Sungguh pun dia menyakiti kita. Sungguh pun orang itu menaruh rasa benci, marah, tidak senang kepada kita, memaksa-maksa kita. Tapi firman Tuhan mengajar kita, teruskan berjalan 2 mil lagi bersama dia. Saudara, inilah kebenaran akan firman Tuhan. Saya mau katakan sekali lagi, apa yang Yesus ajarkan di dalam petikan ini ialah kita harus belajar untuk melepaskan pengampunan dan melepaskan hak kita untuk orang lain. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita, setiap kita menyelidiki hati kita, hidup kita di hadapan Tuhan, dan melihat apakah kita sesungguhnya telah diubahkan oleh Tuhan. Karena kalau hidup kita belum diubahkan oleh Tuhan, saudara, kita tidak mampu untuk menerima pelajaran-pelajaran, bahkan peraturan-peraturan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Saudara yang saya kasih, ajaran Yesus ini saudara mustahil untuk kita praktikkan kecuali kita telah lahir baru, kecuali hidup kita telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita tidak punya kekuatan untuk melakukannya, tapi Roh Kuduslah yang memampukan kita, saudara, untuk melakukan semua ini. Saudara, belajar untuk melepaskan pengampunan, belajar untuk melepaskan hak kita. Peraturan dunia itu tidak boleh diubah, dan itu tetap berjalan. Hukum dunia ini tetap berlangsung. Hukum dunia itu menegakkan keadilan, tapi hukum Tuhan menyuruh kita melepaskan pengampunan. Kiranya firman Tuhan memberkati dan menguatkan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang padamu dan bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami pelajari pada hari ini. Tuhan, kalau selama ini Tuhan, kami gagal untuk mempraktikkan hukum Tuhan, peraturan-peraturan Tuhan, untuk melepaskan pengampunan dengan penuh kasih, melepaskan hak dan kepentingan diri kami sendiri. Ampunilah kami Tuhan, ampunilah kami Yesus Kristus. Dan kami berdoa Tuhan, biar firman-Mu ini benar-benar mengubahkan seluruh kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan, berkatilah semua jemaat yang telah mendengar firman Tuhan. Berkati mereka dan biar firman Tuhan ini berakar dan terus bertumbuh dalam kehidupan mereka. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada semua jemaat yang telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati dan menguatkan kita semua. Tuhan memberkati. Pengakuan iman Naisin. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Jadi peranakan bukan dijadikan sebab dia satu dengan Bapa, maka segala sesuatu dijadikan olehnya, untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari syurga dan oleh kuasa Roh Kudus dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Kerana kita dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus dan menderita disiksa sampai mati lalu dikuburkan. Pada hari ketiga dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab, lalu dia naik ke syurga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan Pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Kita bertemu sekali lagi kepada semua jemaat yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ada beberapa pengumuman yang saya ingin sampaikan di sini. Yang pertama ialah saya ingin terus mendorong memperingatkan kepada semua jemaat untuk mengikuti semua program-program paroki kita yang berjalan setiap minggu. Bermula malam esok kita ada persekutuan doa secara atas talian melalui aplikasi Zoom pukul 7.30 malam. Kemudian sel muda-mudi setiap hari Kamis pukul 7.30 malam juga melalui aplikasi Zoom. Sel kanak-kanak melalui page Facebook kanak-kanak setiap hari Sabtu pukul 2.30 petang. Dan sel belia setiap hari Sabtu pukul 7.30 malam juga melalui aplikasi Zoom. Saudara, semua aktiviti ini berlangsung di rumah kita masing-masing, tidak perlu datang ke gereja. Makanya saya mendorong untuk semua jemaat Tuhan yang terpanggil untuk mengikuti, mari bergabung bersama-sama dengan kami di dalam semua program-program yang telah kita rancang setiap minggu. Seterusnya saudara, pada minggu ini kita teruskan dana minggu vocation diocese hingga ujung bulan ini. Makanya saya mendorong untuk jemaat, marilah kita turut terlibat di dalam memberikan dana sumbangan di dalam minggu vocation diocese ini. Seterusnya saya juga ingin memperingatkan kepada semua jemaat yang mengikuti ibadah atas talian ini untuk menghantar laporan kehadiran kamu kepada staf di gereja masing-masing. Untuk di Saint Stephen, silakan hantar jumlah kehadiran keluarga Anda yang mengikuti ibadah online ini kepada saudara kita Eriks. Saya telah menerima senarai kehadiran pada minggu yang lalu, dan saya melihat memang ada masih banyak keluarga yang saya percaya mungkin terlupa menghantar kehadiran mereka kepada staf gereja di tempat mereka melayani. Nah, saya mendorong untuk kita bersama-sama ambil peranan ini karena rekod ini sangat penting untuk kita hantar ke diocese dan juga sebagai rekod kita. Mungkin kalau ada di antara jemaat yang beribadah di luar daripada Lat Datu ini, mungkin kamu membuka dan beribadah
di Semenanjung atau di Kota Kinabalu, Anda sedang mengikuti ibadah ini dan Anda memang berasal dari Lahad Datu, dari Silabukan ini, saya mendorong Anda juga untuk menghantar laporan, ya. Berapa yang mengikuti ibadah online ini? Jika Anda cuma satu orang buka handphone dan melihat ibadah online ini di rumah Anda dan satu orang, ya hantar juga laporan itu kepada penginjil atau staf di gereja kamu bahwa kamu satu orang saja yang mengikuti ibadah online ini. Saya mohon supaya Anda beri kerjasama kepada kepimpinan paroki agar kita dapat menyimpan, mengemas kini rekod-rekod kehadiran kita. Bukan itu saja saudara, bahkan saya mau juga supaya laporan kehadiran kanak-kanak, sel kanak-kanak juga itu diambil. Untuk kamu yang mengizinkan anak kamu dan mendorong anak kamu untuk mengikuti sel kanak-kanak melalui atas talian dalam page Facebook kanak-kanak, kalau boleh ambil gambar dan hantar kepada pemimpin sel kanak-kanak, kepada saudara kita Erik, dan mungkin juga kepada staf atau penginjil di gereja masing-masing. Kita perlu rekod ini. Rekod ini saudara sangat penting untuk kita buat perancangan-perancangan di dalam paroki kita. Seterusnya saudara, yang terakhir, buku tulisan Din Musa yang bertajuk Hukum Sogit itu masih dijual dengan harga Rp20 sahaja. Makanya saya mendorong untuk kamu yang terpanggil untuk membaca buku ini, mungkin juga pemimpin-pemimpin masyarakat yang terpanggil untuk membaca buku ini, mari sila dapatkan buku ini dengan cara menempahnya melalui penginjil dan staf di gereja masing-masing. Terima kasih kepada semua yang telah terlibat di dalam proses rakaman kebaktian online dan semua yang telah melayani pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada jemaat yang telah mengikuti ibadah online. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita semua berdoa. Bapa kami yang ada di syurga, terima kasih Tuhan atas kasih dan anugerah Tuhan yang Kau berikan di dalam kehidupan kami semua, khususnya bagi semua jemaat di paroki Saint Stephen, di mana Tuhan senantiasa memelihara kesehatan kami semua dan senantiasa memberkati di dalam apapun usaha setiap jemaat-Mu. Bapa di syurga, kami bersyukur atas kemerdekaan yang kami capai pada hari ini 64 tahun negara kami Malaysia merdeka. Kami bersyukur Tuhan yang Kau terus memimpin, memberi anugerah-Mu di dalam kemerdekaan negara kami Malaysia. Walaupun kami bergumul, berperang di dalam COVID-19 ini, tetapi negara kami mampu untuk mengatasinya, dan semua rakyat di negeri Malaysia, negeri Sabah, negara kami Malaysia, di mana kami semua berada di dalam keadaan baik, di dalam keadaan yang mampu untuk melakukan segala sesuatu. Bapa kami di syurga, terima kasih Tuhan, kami berdoa khususnya di dalam pelayanan kami, di gereja kami, seluruh paroki Saint Stephen, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, supaya semua jemaat kami senantiasa mengikuti online, kebaktian online di dalam keluarga masing-masing. Bapa kami di syurga, terima kasih Tuhan, beri kami tenaga kesehatan yang senantiasa sehat, supaya kami senantiasa menyembah dan memuliakan nama-Mu di syurga. Kami berdoa untuk Padri dan serta keluarganya, semua penginjil, staf, semua para warden, semua anak-anak Tuhan yang melayani di barisan hadapan, kami serahkan pelindungan kesehatan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan, supaya Kau terus memimpin dan menyertai semua pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Kau di barisan hadapan, supaya semuanya dapat menjalankan tanggung jawab dalam pelayanan Tuhan dengan tenaga, kekuatan, hikmat daripada Engkau Tuhan Yesus. Bapa kami di syurga, terima kasih Tuhan, berkati kami
semua supaya kami senantiasa melayani Tuhan walaupun di dalam keadaan yang berdepan dengan COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau Allah yang senantiasa memimpin dan menyertai kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati kami semua, berkati lewat kebaktian kami. Engkau terus memimpin dan menyertai semua gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa kami di syurga atas kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita terima berkat daripada Tuhan kita. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin.